Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perancangan website dengan judul hearthelp.co. Kami dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Sinti Anggi Dwi Pramita dengan NIM 192410102058. Nama saya Nurhat Sari Adenia dengan NIM 1924101020. Kami akan memberitahukan latar belakang mengapa kami memilih hearthelp.co. Indonesia merupakan negara terbesar ketiga penghasil hutan hujan tropis terbesar di dunia. Hampir dari 40.000 jenis tanaman obat, di Indonesia terdapat 30 lebih disinyalir berada di Indonesia. Tanaman obat keluarga sangat populer di Indonesia sebagai obat-obatan tradisional, biasanya diolah menjadi jamu dan turunan lainnya. Konsumsi jamu atau minuman jamu tersebut kebanyakan bukan untuk mengobati, akan tetapi hanya untuk mencegah suatu penyakit tersebut. Saya Nurul NIM 2073 akan melanjutkan penjelasannya. Nah, dilihat dari banyaknya manfaat yang didapat dari tanaman herbal yang ada di Indonesia, maka kami mencetuskan sebuah ide website yang fokus kepada memberikan informasi tentang tanaman-tanaman obat. Nah, diharapkan dengan adanya website yang kami buat ini, semua masyarakat tentunya terutama dengan generasi muda yang saat ini, kami berharap dapat membantu masyarakat, generasi muda yang masih belum tahu mengenai tanaman-tanaman ini dalam mencari solusi pengolahan tanaman yang benar, dan juga dapat memberikan informasi yang bermanfaat seputar tanaman obat herbal. Nah, berikutnya yaitu tahap pembuatan sistem kami. Di sini kami membuat sebuah 4 tahap. Nah, yang pertama yaitu menentukan konsep dan tema website, kemudian membuat desain mockup, yang ketiga membuat repository GitHub, yang terakhir yaitu proses codingnya. Nah, untuk yang pertama kami menentukan konsep dan tema website. Konsep yang kami ambil di sini adalah kami membuat sebuah website yang informatif yang memuat tentang tanaman-tanaman herbal dengan cara pengolahannya dan sebagainya yang dikemas dalam bentuk artikel dalam website kami. Nah, untuk temanya sendiri, untuk pemilihan warna dalam website kami memilih warna dominan warna hijau dan warna putih, yang tentunya kami juga sesuaikan dengan konsep kami yaitu adalah tanaman. Dan yang kedua yaitu membuat desain mockup. Nah, di sini dalam pembuatan desain mockup-nya, kami membuat secara bersama-sama dengan sebuah platform desain online yang tentunya dalam pembagiannya kami juga menyesuaikan dengan menu-menu dan fitur-fitur apa saja yang terdapat dalam website kami. Dan yang ketiga yaitu membuat repository GitHub. Nah, untuk GitHub sendiri ini sangat membantu kami dalam mengorganisir dalam penugasan-penugasan dalam proyek ini, yaitu tentunya dengan codingannya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah proses coding. Nah, di sini ada 3 jenis yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, untuk HTML-nya sendiri yaitu berisi tentang format apa saja yang akan kami tampilkan dalam website kami. Nah, hal-hal tersebut diolah dalam sebuah file HTML. Nah, kemudian untuk yang CSS-nya itu adalah sebuah proses styling atau designing terhadap website kami yang tentunya kami sesuaikan juga dengan desain mockup yang telah kami buat sebelumnya. Nah, kemudian untuk JavaScript sendiri ini untuk lebih lengkap, lebih melengkapi dari website kami dengan tentunya dengan adanya JavaScript ini membuat user experience-nya lebih baik lagi. Selanjutnya untuk teknis pembuatan. Teknis pembuatan di sini kami menggunakan beberapa platform. Contohnya Figma, Visual Studio Code, GitHub, dan CorelDRAW. Figma di sini kita gunakan untuk perancangan awal, yakni untuk membuat mockup dari sistem kami. Selanjutnya, kami lanjutkan pada Visual Studio Code. Visual Studio Code di sini kita gunakan untuk mengcoding sistem kami sesuai dengan apa yang telah kami buat pada mockup kami. Untuk GitHub,
Kami di sini gunakan sebagai perantara antara kami karena saat ini sedang pandemi, karena jarak yang berjauhan, agar kami tetap dapat membagi tugas untuk proyek tersebut. CorelDRAW kami buat untuk membuat logo kami, yakni logo hearthelp.co. Cynthia Anggi NIM 192410102058. Yang pertama di sini kami terdapat tampilan awal dan di sini terdapat welcoming page. Welcoming page di sini kita gunakan untuk sebagai daya tarik untuk user agar tertarik untuk melihat sistem kami. Selanjutnya terdapat subscribe. Subscribe di sini bila diklik akan langsung menuju ke pemberian email dan lalu apabila email tersebut diisi, contohnya seperti ini, maka apabila dikirim akan muncul pop-up bahwa data tersebut telah terkirim and you have a subscribe us. Selanjutnya, terdapat fitur artikel. Fitur artikel di sini kita gunakan sebagai referensi terhadap user, artikel-artikel tentang tanaman-tanaman obat di Indonesia. Contohnya seperti yang telah kami contohkan, khasiat ginseng Jawa untuk melancarkan ASI, dan lain sebagainya. Selanjutnya, plants. Plants di sini kita lebih menjelaskan berfokus pada salah satu tanaman. Misal kita beri contoh di sini kencur. Kencur seperti apa, ciri-cirinya bagaimana, dan bagaimana cara pengolahan dan manfaatnya itu dapat kita lihat nantinya. Selanjutnya, tips. Baik, saya Nurul NIM 27 akan melanjutkan. Nah, di sini juga ada fitur tips. Tips ini sama seperti artikel, nah, tapi di sini isinya adalah sebuah tips-tips mengenai cara pengolahan tanaman yang baik dan benar. Nah, di sini contohnya ada tips budidaya tanaman obat, tips menyimpan bubuk rempah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di bawahnya juga kami beri sebuah kalimat yang memotivasi user untuk lebih semangat lagi menanam atau membudidayakan tanaman obat herbal. Nah, kemudian selanjutnya ada quote. Nah, quote di sini sama seperti sebelumnya, ini ada berisi kalimat informatif, kalimat yang memotivasi juga untuk user. Kemudian selanjutnya ada menu forum. Nah, di sini forum ini kalimat persuasif yang mengajak user untuk join dengan kami, yaitu apabila user join mengeklik ini, button ini akan menuju ke yang subscribe email yang ada di halaman awal tadi. Nah, ini fungsinya agar user dapat menerima informasi-informasi penting dari kami melalui email. Nah, kemudian selanjutnya ada location. Location ini berisi maps tentang di mana letak kantor utama dari hearthelp.co. Nah, kemudian yang terakhir ada about. About di sini terdapat dua bagian, yaitu yang pertama adalah deskripsi tentang alamat lengkap kami dan sebagainya, ada nomor telepon dan email. Kemudian yang selanjutnya dan sebelah kanan di sini ada sebuah form yang berguna agar user dapat menginputkan nama, email, nomor telepon, dan alamat. Kemudian ada kolom kritik dan saran apabila mereka memiliki kritik dan saran mengenai website kami. Selanjutnya kami akan sedikit membahas tentang apa yang telah kami coding. Yang pertama yakni terdapat head. Head di sini kami buat untuk menghubungkan antara style CSS dan HTML. Dan di sini terdapat title, fungsi title di sini untuk memberi title pada
website kami apabila dibuka. Selanjutnya terdapat kotak judul seperti kotak menu yang telah tadi saya jelaskan. Selanjutnya di sini Herf di sini digunakan untuk melink atau langsung menuju ke halaman yang kita tuju dengan memberikan ID-nya di sini. ID bagian home, ID bagian dan lain-lain. Selanjutnya bagian home, di sini kami terdapat bagian home untuk subscribe tadi yang telah saya contohkan. Di sini kita menggunakan on-click untuk email. On-click di sini nantinya akan terhubung kepada JavaScript yang telah kami buat, di mana fungsinya untuk mengeluarkan pop-up yang telah tadi dicontohkan. Selanjutnya terdapat bagian artikel. Bagian artikel seperti yang saya contohkan tadi hanya biasa berisi tentang artikel-artikel tentang tumbuhan sehat, tanaman obat, mohon maaf. Dan selanjutnya terdapat plans. Plan di sini seperti biasa, terdapat kencur dan lain-lain. Untuk style CSS-nya, di sini tentu menyesuaikan dengan apa yang kami inginkan. Untuk ukuran 60 px, 100 px, dan lain-lain di sini kami mengira-ngira cocoknya dan pasnya seberapa. Sekian. Nah, selanjutnya yaitu HTML di fitur tips. Nah, di sini untuk kan tadi di fitur tips ada beberapa kotak atau beberapa kolom yang dibagi menjadi 3. Nah, di sini kami menggunakan tag div dengan kelas tertentu. Dan di sini ada kelas C1, kelas C3, kelas C2, dan kelas sebagainya. Nah, ini kami sesuaikan sendiri memberi teks apa, seperti apa. Nah, di sini di bawahnya tips, tadi kan ada sebuah paragraf yang berisi tentang kalimat motivasi. Nah, di sini dengan ID tertentu, kemudian forum. Nah, di sini juga sama, kami membaginya dengan div, ID tertentu, kelas tertentu. Nah, kemudian tadi di bawah, di bagian forum, di sini ada sebuah button untuk yang yang bertuliskan Let's Join Us. Nah, di sini ketika kita klik button tersebut atau klik link tersebut, nantinya langsung menyambungkan atau link dengan subscribe yang ada di atas tadi. Nah, kemudian selanjutnya ada di sini ada quotes yang berisi selamat datang, kemudian ada beberapa kalimat motivasi juga. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah fitur lokasi yang berisi Google Maps yang kami ambil dari Google Maps. Nah, di sini kami juga sambungkan dengan CSS-nya. CSS-nya kami beri langsung di sini karena untuk memudahkan kami saja. Nah, kemudian selanjutnya ada di sini ada keterangan Get in Touch yang berisi alamat kami, nomor telepon, dan email. Kemudian tadi kami juga memberi form untuk user menginputkan nama, email, nomor telepon, dan kritik saran. Nah, di sini juga kami juga memberi button send yang seperti yang dijelaskan oleh Anggi tadi. Dan di sini ketika button tersebut diklik, maka akan langsung menuju ke JavaScript dengan fungsi cetak. Nah, di sini cetak ya. Nah, kemudian jika button send tersebut diklik, maka akan muncul sebuah alert, thank you for your suggestion, don't forget to be happy. Nah, di sini akan muncul alert seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini hanya rangkuman saja secara garis besar atau bisa disebut footer dari website kami yang memuat berbagai fiturnya, yaitu ada link home, artikel, page, dan sebagainya. Dan CSS-nya juga sama seperti tadi, kami juga sesuaikan dengan mockup-nya tentunya. Kemudian kami untuk ukurannya juga kami sesuaikan karena apabila jika kami melihat secara mentah-mentah dari mockup yang kami desain, maka itu juga masih kurang sesuai dengan
HTML dan CSS-nya juga. Jadi kami perlu mendesain ulang atau mengira-ngira lebih lanjut lagi. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian untuk pendapat dari Anggi mengenai website, silakan dijelaskan. Pendapat pribadi saya untuk teknologi web sangat berguna bagi kita, apalagi di masa pandemi saat ini, karena hampir seluruh kegiatan kita bergantung pada internet, dan desain web yang menarik pun sangat dibutuhkan untuk dapat menarik perhatian para users dan memberikan user experience yang sangat baik. Untuk seperti apa potensi teknologi website di masa depan, menurut saya website di masa depan sangat menjanjikan, dan mungkin di masa depan nantinya akan lebih berkembang lagi dan lebih terlihat sangat mudah dan sangat easy to use for us. Jadi untuk perancangan website saya berharap sangat lebih, karena termasuk salah satu mata kuliah yang saya pahami untuk semester 3 ini daripada yang lain. Untuk kegiatan yang akan saya lakukan apabila menggunakan website ini, mungkin yang dapat saya lakukan adalah saya dapat membuat suatu website jual beli dan lain-lain, dan mungkin dapat mewujudkan mimpi saya untuk membuat wedding organizer dengan website saya sendiri dan buatan saya sendiri. Dan saya kira itu sungguh bermanfaat untuk di masa depan, beberapa tahun ke depan, orang-orang sangat membutuhkan wedding organizer. Untuk Adin, silakan. Baik, untuk saya sendiri, yang pertama adalah peran web di sini sangat besar. Nah, kita sudah tahu bahwa semakin berkembangnya waktu, semakin banyak pula platform-platform yang awalnya hanya berbasis mobile ataupun hanya aplikasi mobile yang bisa kita dapatkan di Play Store, kini juga sudah beralih ke website. Jadi tidak hanya ada aplikasi di mobile saja, tapi juga mereka, para developer itu juga menyediakan website yang bisa diakses oleh siapapun, dimanapun, dan tentunya juga ada akses internetnya. Nah di sini juga banyak sekali website-website yang sangat bermanfaat dan juga dapat membantu, apalagi di sini kita sedang melaksanakan belajar online. Nah, di sana banyak sekali website-website yang menyediakan pembelajaran secara gratis atau kelas secara gratis untuk berbagai kelas, misalnya ada kelas untuk anak SMP, SMA, dan bahkan mahasiswa juga ada. Nah, untuk potensi website di masa depan ini, tentunya jika melihat dari berkaca dari perkembangan website yang sangat pesat ini, tentunya akan banyak website yang sangat informatif, sangat bermanfaat di masa depan. Nah, selain sangat bermanfaat juga, tapi kita juga mendapatkan sebuah dampak negatifnya tentunya. Nah, di sini dampak negatifnya juga seiring berkembangnya sangat pesat itu, nanti dikhawatirkannya ada informasi-informasi yang kurang valid atau penyebaran berita hoax, ataupun juga hal-hal yang berbahaya jika dilihat oleh anak di bawah umur. Dan tentunya itu juga menjadi sebuah introspeksi bagi kami tentunya yang belajar di lingkup ilmu komputer. Nah, kemudian untuk bisnis apa yang akan saya jalankan yang berbasis website, saya memiliki ide untuk membuat sebuah website yang mempromosikan freelancer di luar sana untuk dapat mempromosikan dirinya agar mendapatkan pekerjaan ataupun pengalaman yang lebih di bidang teknologi informasi tentunya. Nah, diharapkan kalau adanya website seperti itu, kami para mahasiswa juga lebih terbantu, kemudian para yang ada perusahaan di luar sana jadi lebih tahu potensi apa yang dimiliki oleh mahasiswa saat ini. Seperti itu dari saya. Terima kasih.
Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan pengucapan dan lain-lain. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.